إلى جميع مشايخنا وأجدادنا وآبائنا وأمهاتنا الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain. Mana ya? Yang kitab apa? Anak siap. Ya. Apa atasnya? Apa ini taksil zat ya? Al-musyara'atu bi taksiliz zati. Tak ulang sedikit ya. Al-musyara'ah itu giat, cepat, segera, rikatan bi taksiliz zati di dalam menambah bekal. Jadi giat, cepat, rikatan, cekatan, satset, apalagi satset itu pokoknya kalau diperintah itu enggak loading ya. Satset pas respon. Fi tahsiliz zati di dalam mencari tambah bekal. Jadi kalau kita sudah tahu perbekalan kita kurang, mau jalan kemana, mau perang, mau ngapa-ngapain, berarti untuk mencari bekal tambahan harus segera set. Jadi kalau diperintah jalan, jangan loading. Diperintah beli sampo, kayak gue pun beli sampo, di mana? Nggak usah nanya, jalan saja. Beli ini jalan. Sit, satset. Man alima, jadi kalau sampean sudah tahu bahwa perbekalan Anda kurang untuk melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang Anda lakukan harus satset. Man alima qurba rohilihi asro'a fi taksiliz zati. Man utawi sapane wong alima sing wis weruh sapa man qurba rohilihi, barang siapa yang sudah tahu waktu keberangkatannya sudah dekat, maka asro'a fi taksiliz zati, maka dia akan satset. Asro'a itu rikatan atau cepet-cepet atau giat, maka dia akan satset untuk menghasilkan tambahan bekal. Saya sering bahasakan, nanti jam 12 kita mau berangkat ke Surabaya, naik kereta lewat stasiun Cikampek menuju Surabaya. Maka apa kira-kira yang Anda siapkan untuk perjalanan menuju Surabaya? Oh, nanti bontot makan karena di dalam nanti tidak ada. Ini jangan bayangkan, sekarang keretanya sudah ada pesen nasi goreng ya. Kalau itu ya repot, udah bawa duit aja Gus, repot. Wah ini sekarang sudah ini Gus, pokoknya ya nggak begitu maksudnya. Jadi persiapan Anda perjalanan jauh itu mesti butuh sesuatu. Duit itu juga butuh sesuatu. Berarti Anda nanti kalau mau naik dari Cikampek menuju Surabaya, minimal kalau nggak bawa bontotan, nggak bawa aqua, itu persiapan duit. Ini menurut dohirnya. Sekarang pertanyaannya adalah, kita ini mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lagi mati. Yang mau daftar duluan siapa? Setahun, 2 tahun, 3 tahun mati. Maka Anda juga sama dalam satset urusan menambah bekal untuk mati. Sampai urusan tadi, contoh urusan dunia mau begini, Anda mau jenguk teman, mau silaturahmi, itu juga dari rumah sudah bawa, biasanya dia bawa
bolu atau bawa kue atau macam-macam. Lah ini kita setahun lagi mati. Ayo, yang mau jadi contoh ya, Redang ya. Setahun lagi mati. Maka dalam mencari tambahan bekal juga harus sat-set sudah. Jadi kalau di perintah yang baik set jalan, adzan jalan, ini jalan sudah. Karena waktu pemberangkatan kita sudah sebentar lagi. Mau nunggu apa sampean? Mau nunggu apa? Ya. Jadi kita ini nggak tahu, sama-sama nggak tahu kapan kita meninggal, kapan nggak ada yang tahu. Ya. Dalam hal dunia Anda set di perintah ini set karena ada ini set. Tapi dalam hal akhirat juga harus sama. Wa man alima anna ihsana ghairuhu la yanfa'uhu jadda fi ihsani. Barang siapa waman utawi sapane wong alima sing ngurus apa man anna ihsan. Temen setuhune berbuat baik. Barang siapa yang perbuatan baiknya ghairuhu kepada orang lain la yanfa'uhu itu tidak bermanfaat. Jadi ada orang tahu bahwa perbuatan baiknya kepada orang lain itu tidak manfaat, maka dia akan melakukan jadda bi ihsan. Dia akan lebih bersungguh-sungguh dalam berbuat baik. Bukan kok saya sudah berbuat baik Gus, tapi begini enggak manfaat, terus sampai tidak mau berbuat baik. Nah, kebanyakan orang begitu. Nah, kalau memang Anda sudah tahu bahwa perbuatan baik Anda itu tidak bermanfaat bagi orang lain, maka yang harus Anda lakukan adalah bersungguh-sungguh berbuat baik. Jadi jangan terbalik-balik. Saya sudah berbuat ini Gus, tapi orangnya nggak manfaat kayaknya Gus. Sudahlah, mulai besok saya tidak mau berbuat baik. Ya repot kalau begini. Jadi siapa saja yang perbuatan baiknya kepada orang belum ada manfaatnya, maka dia akan sungguh-sungguh untuk berbuat baik. Waman akhroja walam yahtasib walam yahsib khosira walam yadri. Waman utawi sapane wong barang siapa akhroja yang mengeluarkan. Ada orang mengeluarkan sesuatu atau dia modal sesuatu, dia mau bisnis pakai modal, tapi lam yaksib, dia tidak menghitung modalnya. Ada orang bisnis jual beli nuklir, jual beli sapu lidi, tapi dia tidak menghitung modal. Kira-kira rugi apa tidak? Pasti rugi. Wong kerja kok bisnis, wong kerja kok tidak tahu modal. Pasti kita tahu modalnya. Oh, modal sekian, ininya sekian, ininya sekian, ini sekian. Sama. Anda itu sebentar lagi mau waktu keberangkatan Anda sudah mau habis. Ini sudah mau mepet ini. Mepet. Loh, modal Anda apa? Anda harus tahu. Gus, saya ini sembahyang biasa-biasa saja. Sedekah ya nggak pernah Gus, mau makan aja susah kok sedekah. Itu. Saya apa ya? Nggak ada Gus, modal saya nggak ada ini. Nah, sampai harus tahu modalnya. Sampai cari tahu sendiri modalnya. Nah, maka saya mohon ngaji ini Anda jadikan modal. Sudah, sholat sampai kan biasa-biasa saja, semuanya biasa-biasa saja. Nah, sholat biasa-biasa saja. Baik sama orang juga ada maunya. Modal apa sampai mau masuk surga? Ya. Terus sedekah, gimana mau sedekah? Mau makan aja susah. Apalagi
baik-baik sama orang ada maunya. Kalau tidak ada kepentingan tidak mau mau modal apa? Maka ngaji ini sampean jadikan modal, dan sampean harus tahu bahwa ngaji ini adalah modal saya untuk menuju surga. Barang siapa, jadi ngaji itu termasuk Allah itu menggampangkan jalan orang yang ngaji menuju surga. Udah, nggak punya modal apa-apa kita ini. Maka ngaji ini buat modal. Waman wakala wakilan wattola ala khiyanatihi azala. Barang siapa wakala yang mewakilkan, wakilan kepada wakil, wattola dan dia meninggal atau dia meninggalkan pergi. Karena apa? Ala khiyanatihi, karena khiyanat. Contoh, seandainya Anda mengangkat wakil, Anda mengangkat seseorang untuk Anda jadikan wakil, ternyata wakil itu berkhianat, maka Anda pasti akan memecat. Ya, nggak mungkin, pasti Anda akan pecat. Anda jadi direktur mengangkat bendahara atau direktur keuangan. Ternyata yang Anda angkat sebagai direktur keuangan tadi khianat, pasti Anda pecat. Wa kadzalika nafsuka qad ittola'ta ala khiyanatihi. Sedangkan nafsu sampean semua ini loh, nafsu sampean itu sudah lama khianat sama sampean, tapi tidak pernah Anda pecah. Anda diajak ini enak dijalankan, ternyata menjerumus. Nafsu kita ini sudah berkhianat sama kita, terus kenapa tidak Anda pecah? Ya, kita punya nafsu, ngajaknya ini macam-macam. Sudah terlalu banyak nafsu kita ini berkhianat, tapi dibiarkan. Kesenangan dituruti, mau ini turut ya, mau ini turut. Paham nggak kira-kira? Paham ya? Sedangkan ketika Anda punya wakil atau punya anak buah ya, ternyata anak buah Anda berkhianat, pasti Anda ada pecah, pasti sedangkan kita punya nafsu yang selama ini sudah berkhianat kepada kita, dibiarkan saja. Ngajak ini turuti, ngajak ini oke. Padahal sudah jelas kalau nafsu itu menjerumuskan kita. Jadi pokoknya nafsu itu yang ngajak yang begitu ya, yang ngajak yang kesana kesini, pokoknya yang aneh-aneh. Anda sebenarnya tahu sebenarnya, tapi kadang pura-pura tidak tahu. Diajak ke sini, ya nggak apa-apa, padahal tahu bahwa ini akan nanti ujungnya menjerumus. Jadi maka lagunya Rhoma Irama itu apa? Ada itu. Ada itu. Jadi sebenarnya kayak gini. Apabila di hatimu ingin berjudi, ingin berini, nah itu nyanyian setan. Itu kita sudah tahu sebenarnya, sudah tahu. Tapi kadang kita menurutinya. Sudah tahu, tidak perlu nanya orang, sampai kita sendiri sudah tahu kalau itu ujungnya menjerumus. Jadi nafsu itu mengajak kita untuk berbuat tidak baik atau melawan ketaatan. Maka ketika sampean mempunyai kerentek, mempunyai khawatir, kerentek itu apa bahasa Indonesia? Keinginan, lintasan, bisikan ya, untuk berbuat tidak baik atau untuk melanggar ketaatan, maka harus segera kita lawan. Kalau nafsunya ngajak bertemu teman yang tidak baik, ya harus kita lawan. Kalau nafsunya kita mencari teman yang membangkitkan
mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gus, tapi banyak Gus kiai-kiai yang kumpulannya orang-orang nggak beres, nggak jelas. Lu itu kiai, sampean ya kalau kumpul begitu ikutan sampean malah. Jadi jangan samakan makomnya. Gitu. Ya kan saya sering katakan, seumpama ini Mbak Datang ini kan sudah top ya. Terus tahu-tahu mau berdakwah di Pantu, jangan dulu Bang. Jangan. Makomnya belum sampai. Tahu kene. Gus, saya ini sekarang sudah bisa ngaji. Saya mau berdakwah kemana? Ke Pantura. Aduh. Melang. Dakwah ke Pantura. Baru tok assalamualaikum. Yang keluar, wah ini udah habis ceritanya. Jadi makomnya jangan samakan. Kentir. Gitu loh. Lanjut. Jadi makomnya berbeda, kelasnya berbeda. Baik Gus dakwah, baik. Memang kita harus berdakwah ke sana-sana benar. Tapi makomnya Anda harus disesuaikan. Saya harus berdakwah ke sana. Ya baru assalamualaikum. Nah kok lama-lama kok bening ini Gus. Wah, bahaya. Maka kita harus tahu posisi diri kita, kemampuan Anda sampai mana. Nah dakwah itu begitu. Maka dakwah itu tetap ada strategi, yang enggak asal kita posisinya di mana, Papua. Anda dakwah di Papua model kayak di Jakarta, wah nggak laku ya Mbak. Tinggal. Yang di sana yang Anda dakwah nggak pakai apa-apa semua. Maka strategi dakwah itu berbeda. Nah, makom dakwah juga berbeda. Contohnya tadi, kelasnya kita dakwah di rumah. Maksudnya ya di rumah ya, istri Anda dulu, anak Anda dulu. Itu dakwah itu sudah juga dakwah. Dikira dakwah itu terus keluar, enggak. Di dalam rumah itu juga dakwah. Ini yang perlu diingat. Oh enggak, saya sudah ngaji, sudah top nih. Saya mau ke Pantura. Ngapain ke Pantura? Mau dakwah. Salam. Ma'ruf. Amar ma'ruf mengajak kemungkaran. Nah gitu. Maka, nah itu sebenarnya kita pribadi sudah tahu ukurannya. Sudah tahu ukurannya. Sampai sudah tahu, saya kayaknya kalau berdakwah di rumah pede. Karena apa? Yang dibilangin istri sama anak. Seandainya salah-salah sedikit nggak malu lah. Gitu. Enggak. Baru tahu alif sama bak saja udah pakai udeng-udeng dakwah keliling. Kadang aneh-aneh ya. Keliling. Makanya kalau begitu caranya rusak ini agama ini ya. Sudah cukup kita dakwah masing-masing di rumah sudah. Nah kalau Anda punya kemampuan, ada keilmunya, ada silakan. Anda punya bisa ngaji Quran, tajwidnya benar, ininya benar, enggak masalah, silakan. Anda punya cara akhlaknya baik, adabnya bagus, silakan, enggak apa-apa. Yang Anda tidak bisa, jangan Anda paksa. Nanti kebolak-balik. Maka saya sering katakan, akhir zaman itu nanti, rusaknya zaman di akhir nanti, ada orang ahli ibadah tapi bodoh. Gayanya pakai serban, kayak beredar itu pakai serban. Wiridan terus. Kalau ditanya orang, ini boleh apa tidak? Haram. Semua haram. Waduh, hebat. Terus ngaji lagi, nah, terus dakwah lagi, ditanya lagi, ini boleh apa tidak? Ini haram? Boleh. Semua perkara boleh. Ini repot kalau begitu. Yang satu sedikit-sedikit haram, yang satu semuanya boleh. Bahwa campur aduk. Ini saya punya istri, adik saya ini boleh oh boleh, semua dibolehkan semua. Boleh dinikahin lagi, boleh, semua boleh. Boleh, repot kalau begini caranya. Nah,
Ini ada aturannya semua ya, maka harus tahu. Nah ini gitu. Maka apa namanya, ketika kita punya wakil yang berkhianat, pasti akan kita tinggalkan dan kita lah kita ini punya nafsu yang selama ini sudah berkhianat kepada kita, maka tinggalkan. Fa'zilha wa duyik 'alaiha al-masalih. Fa'zilha wa duyik, fa'zilha, maka jangan kasih peluang atau persempit jalannya, 'alaiha al-masalih. Maka jalan nafsu ini, jalan nafsu itu. Jadi Anda kan tadi sudah tahu bahwa kalau nafsu itu sering berkhianat kepada kita, maka Anda harus memecatnya. Nah terus pertanyaannya adalah cara memecatnya bagaimana? Cara memecatnya, maka jangan kasih ruang nafsu ini di dalam hati. Nah, ini yang perlu, ini banyak, ini panjang kalau ini dijelaskan ya. Panjang nggak selesai. Jangan beri nafsu ruang di dalam hati. Panjang. Maka kalau lihat dari ceritanya Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf di penjara, ketika ditawarin ini mau macam-macam itu cara menghindari nafsu cuma satu, yaitu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya fa'al jama'a fujuruha wa taqwaha, karena yang meniupkan ke dalam nafsu itu langsung Allah, yang mengobati ya Allah. Enggak bisa, kita enggak bisa kalau sudah fa'al hamaha fujuruha wa taqwaha. Jadi fujur takwanya kita itu tergantung tiupan itu. Maka ketika sampean punya rentek lintasan ingin melakukan sebuah maksiat, ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, maka segera memohon pertolongan kepada Rabbana. Doanya yang dulu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ampuh, doa ampuh ketika sampean punya lintasan, mama punya lintasan yang jelek, ini melakukan kejelekan, langsung Anda baca doa Rabbana zalamna anfusana. Jadi semua diatur pada aturan mainnya. Jadi dikasih cara-caranya. Nah kalau nggak tahu ya repot. Nah, ketika sampean lagi ngomongin orang, pengen ini, pengen mal, itu langsung Anda doa Rabbana zalamna, itu kita pasrahkan semua, biar nanti fa'al hamaha fujuruha wa taqwaha, yang ditiupkan adalah takwanya. Idza ra'aita fika al-i'rad wa syahwata, idza ra'aita, ketika kamu tahu, idza ra'aita, ing dalem nalikane ningali fika ing kepadamu, al-i'rad ing berpaling, wa syahwata dan mengikuti, wal ghaflata dan lupa, wa hadza wasfuka. Jika Anda ini punya, jika Anda melihat diri Anda itu dengan sifat yang berpaling kepada Allah, mengikuti hawa nafsu, lupa dengan Allah, lupa dengan kebaikan, maka itulah sifat karakter dasar kita. Ini yang perlu Anda tancapkan, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ketika ada kejelekan kepada diri kita, itulah sifat karakter dasar kita. Wa idza ra'aita fika al-inabat, ketika Anda melihat diri Anda, al-inabata itu Anda mudah kembali kepada Allah, wal khosyata dan Anda takut kepada Allah, wa zuhda dan Anda zuhud kepada Allah, zuhud kepada dunia, fa hadza min sunnaillah. Ini adalah kehendak yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Maka sampean kalau lihat penceramah itu, kalau mau akhir
kalau ada kesalahan dari diri saya sendiri, kalau ada kebaikan, kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka sampean seumpama punya karakter yang tadi itu, yang gampang lupa, yang ini, yang itu, sampean harus yakin bahwa itu adalah karakter dasar sifat Anda. Tapi kalau sampean punya sifat yang baik, yang ini, yang macam-macam, sering ke masjid, sering macam-macam, itu yakinkan bahwa itu semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Anda tidak akan sombong. Paham? Karena orang itu kalau sifat baiknya muncul, itu pasti sombong. Sombong itu bersamaan dengan sifat baik datang. Maka perlu direm. Saya sering katakan, contoh Mbak Dadang semua setiap malam tahajud terus. Setiap malam tahajud. Siang malam. Siang malam tahajud terus ya. Itu lama-lama nantilah ngeritik orang. Semua orang dikritik salah semua. Hidup di dunia sekali tidur terus, nggak pernah sholat tahajud, gitu pasti. Itu lama-lama gitu. Nanti bikin pamflet, bikin ini, ayo sholat tahajud bersama. Itu nanti. Iya, itu bersamaan. Kalau sifat-sifat baik itu datang, sifat sombong itu muncul. Itu bersamaan. Maka hati-hati betul. Nah, caranya untuk mengantisipasi sifat sombong itu tidak muncul, maka yakini apa yang ada kebaikan dalam diri kita itu semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya begitu. Gimana mau sombong gimana? Saya ini kaya seumpama. Yang duitnya ternyata ujungnya disuruh bagi-bagi. Saya dikasih Allah uang 1 miliar, ternyata ujungnya zakatnya sekian, sedekahnya sekian, ternyata hanya disuruh bagi, bagi. Lu mau sombong bagaimana? Enggak bisa. Seandainya Anda punya ilmu yang banyak, pinter, ya kita tugasnya hanya untuk ya tadi yang bodoh-bodoh tadi diajar. Jadi ternyata yang pinter itu malah akhirnya kayak pembantu. Loh iya, ngajarin orang yang nggak tahu akhirnya. Nggak tahu, maka mulia mana Gus? Biasa jadi mulia sampean. Saya hanya jadi pembantu sampean. Paham nggak kira-kira? Sama. Loh yang punya uang banyak itu ternyata tugasnya ya ngasih uang yang tidak kerja itu, yang nggak ngapa-ngapain dikasih uang sendiri, sedekah, zakat itu. Loh, kan sama ujungnya. Maka di sini ketika sampean kebaikan itu datang kepada kita, maka iktikad kita, iman kita, keyakinan kita itu harus bahwa apa yang datang, kebaikan yang datang kepada diri saya, kepada diri kita semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Anda tidak akan sombong. Mau sombong bagaimana? Tidak bisa. Karena semua itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya begitu. Caranya sama. Ketika Anda hidup di bawah, lagi miskin, tidak punya macam-macam, sama. Jadi saya miskin ini, nanti yang kaya ngasih saya malah tidak kerja, uang mah. Lo yang kaya kerja banting tulang, ternyata ujungnya duitnya dikasih kepada saya. Tapi jangan miskin yang sombong, banyak miskin sombong. Ini nanti dijelaskan. Banyak ternyata sekarang sudah miskin, banyak. Maka itu keyakinan kita. Maka kita tancapkan di hati bahwa seandainya Anda punya kelakuan baik, punya perbuatan baik, yakinkan di diri Anda bahwa apa yang terjadi itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sama ketika kita punya perbuatan yang tidak baik, yakinkan itu karakter saya. Saya memang begitu orangnya. Nah gitu, tidak ada masalah. Maka dari sifat tawadhu itu namanya tawadu.
bukan kayak beredang. Tawaduknya tara duit. Jadi sikap itu menunjukkan Anda tawaduk, bahwa apa yang terjadi, kejelekan saya semuanya, kemiskinan saya, ini memang karakter dasar saya. Itu begitu. Maka ini adalah termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa idzaru misalnya idza ra'aita bi biladika al-khulfa wa syauq wal aud saja. Ini contohnya atau perumpamaannya. Ketika Anda melihat di desa Anda atau di negara Anda ada khulfa. Khulfa itu tumbuh-tumbuhan yang apa namanya? Kalau di sini itu apa? Yang ada durinya itu apa? Nah, kayak gitu-gitu. Wasyau dan tumbuh-tumbuhan yang banyak di durinya ini. Walau saja dan pohon-pohon yang ya kayak apa namanya? Lientong kalau bahasa Indonesia. Jawa itu lientong itu apa bahasa Indonesia? Terus ada tumbuh-tumbuh, ada duri-durinya itu. Apa pokoknya itulah ya. Wa hadza nabatu fil ardi bi biladika. Yakini bahwa bahwa negaramu itu ya tumbuh-tumbuhannya hanya itu. Ya hanya tumbuh-tumbuhan yang ya begitu, yang kasar, yang banyak durinya, yang macam-macam. Wa idza ra'aita bila al-auda ar-radba awal mis wal inbar wal anbar fa'la. Jadi ketika di negaramu terdapat pohon-pohon aud itu gaharu. Di Papua, mana Kalimantan, macam-macam. Warodba yang basah, baru yang basah. Wal misik dan minyak misik. Wal anbar dan minyak ambar. Jika di negaramu, di desamu ada tumbuh-tumbuhan yang baik, yang bagus, yang harum, yang macam-macam, fa'lam annahu majlubun minan sunai. Ketahuilah bahwa itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh di Indonesia ini dulu pengarang sholawat tarhim, assalatu wassalamu alaihi, kalau mau subuh itu beliau itu dari Mesir pengarang. Ya Imam al-Mujahid itu pengarang itu waktu datang ke Indonesia, kebetulan beliau ke Bogor, itu ngomong bahwa Indonesia adalah surganya dunia. Indonesia, karena di Mesir nggak ada itu, panas semua, gurun pasir semua. Nah, maka apa yang terjadi di Indonesia? Banyak mineral, banyak batu bara, banyak emas, banyak macam-macam. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang perlu Anda yakini. Nah, kok Anda mau pindah dari sini itu mau kemana? Oh iya, tanya mau kemana sampean? Saya mau jadi Islam. Enggak harus ke sana, di sini lebih Islam. Nah, negara itu nggak ada yang diatur seperti Indonesia. Pemerintah mengatur semuanya, itu kan luar biasa. Hajinya diatur. Sampai sekarang ini, menteri yang sekarang yang baru ini, toanya diatur. Itu antara dua, kurang kerjaan atau nggak tahu ya. Nah, menteri yang baru ini menteri itu sampai toa diatur. Makanya menteri urusan sound system. Kalau sampai jangan nyebut-nyebutan. Kalau saya enggak apa-apa. Nah, itu menunjukkan bahwa Indonesia sangat Islamis. Syahadat tidak dilarang. Syahadat terserah Anda mau syahadat gimana. Sholat diatur. Waktunya jam 5 ada azan, jam ada semua ada. Puasa ditentukan. Zakat ada badan zakatnya. Haji diurus semuanya. Lalu kok kemudian tidak Islamnya gimana coba? Semua syariat Islam jalan. Loh, kurang Islamnya di mana saya mau nanya? Sampai nyari di negara-negara lain nggak ada. Tidak ada yang diatur sedetail kayak di Indonesia. Kalau nggak percaya sampai.
Lo kok dikatakan katanya Indonesia tidak negara repot. Iya, sampai yang terbaru kan toa aja di 10 menit sebelumnya udah mulai ini. Makanya antara kurang kerjaan sama banyak kerjaan saya nggak tahu. Menteri urusan son, tapi sama nggak boleh ikut-ikutan. Kalau saya makomnya belum saatnya ya. Ya. Loh, itu fakta bahwa menunjukkan di Indonesia sangat Islam, diatur plek. Kalau mau ada besok puasa ininya di ini apa harus lihat ini hilal dulu, harus itu bukti bahwa negara itu melindungi Islam. Saya sering katakan kita ini mbah-mbah kita itu Indonesia dulu sebelum Republik ini jadilah kok mau Anda tinggalkan. Loh, NU itu sebelum ada Indonesia, NU itu sudah Indonesia. Sampai lagu Yalal Waton itu diciptakan bahwa tahun 1916 Indonesia merdeka tahun berapa? 45. Itu sudah ada Indonesia bila itu sudah ada lagu Indo. Padahal Indonesia belum merdeka. Coba kan, sampean mau pindah gimana? Jadi pemilik mayoritas itu sampean ini sebenarnya saham yang paling banyak. Udah yakin bro, nggak bisa ya. Maka kadang orang ini sejarah, maka sampean harus belajar sejarah. Misal zalika idza ra'aita. Jadi kalau sampean melihat kejelekan di dalam dunia, ada di desa Anda yang tumbuh apa macam-macam, yakini bahwa itu memang karakter dasar desa Anda. Contoh di padang pasir, air susah, nggak ada air. Ya memang itu karakternya. Karakter padang pasir seperti itu panas ini. Terus Anda di Indonesia sejuk melihat ini, ya karena itu semua adalah pemberian kehendak Allah Subhanahu. Nah, kalau Anda milih yang ke sana kan lucu. Wong ini yang dikehendaki Allah, berarti kehendak Allah itu baik apa baik? Baik. Paham nggak kira-kira? Paham ya? Nah, paham ya? Fa'alam annahu majlubun minas suna'i laisa min nabatin ardi. Maka kalau memang di negara Anda itu baik, ada emas, ada perak, ada macam-macam, ada batu bara, macam-macam, itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukti bahwa Indonesia ke depan akan memimpin dunia. Cuma sampai saja yang nggak pede. Itu bukti real. Cuman kita saja yang tidak pede. Buktinya itu pelan-pelan. Kita saja yang tidak pede. Masa Indonesia Cina aja udah begini ini. Nah, itu karena mental kita sudah lama dijajah Belanda, jajah Jepang. Sekarang Jepang jajah juga nggak berhenti. Pabrik di mana? Oh, tapi alhamdulillah rezeki ini kita nggak apa-apa, bersyukur kan. Itu termasuk orang yang dicintai Allah karena mendapat rezeki dari orang lah. Kalau teman ngasih kita rezeki biasa, teman ngasih rokok biasa. Tapi kalau orang lain yang tidak kenal ngasih rokok, ngasih makan, itu berarti luar biasa. Maka sering-sering sampai dikasih rokok sama orang yang tidak kenal. Karena yang kenal bosen mau ngasih rokok terus. Fal miksu min islanil iraq, minyak misik yang asli. Nah, minyak misik yang asli itu sebenarnya dari kijang, dari kijang Irak. Nah, kalau di Indonesia itu terus orang coba-coba bikin minyak misik dari kijang Indonesia, enggak minyak misik yang asli. Ya, sampai nanti kalau datang ke dukun, ini misik asli, jangan percaya. Karena misik yang asli itu
adanya, maksudnya dibikin dari kijang yang ada di Irak. Nah, sampai datang, "Mbah, saya mau ini, Mbah. Nah, ini tak kasih minyak misik dulu." Jangan percaya, minyak misik yang asli itu dari kijangnya negara Irak. Kalau kijang Indonesia beda. Ini contohnya. Wal anbaru dan minyak ambar min nahwil hindi, min bahril hindia. Kalau minyak ambar itu dibuat dari ikan yang adanya di lautan Hindi. Jadi kalau di Ciparagi jangan percaya, nah ini ada minyak ambar. Nah, minyak misik dan minyak ambar ini dalam dunia spiritual, dalam dunia uka-uka itu punya khasiat khusus. Punya khasiat khusus, tapi saya tidak jual. Nanti tanya, "Gus, belinya di mana?" Nah, repot. Nanti belek. Nah, minyak misik yang asli. Maka sampai kalau kemana-mana kan banyak jual minyak misik ini, misik putih, misik hitam. Jangan percaya. Nah, kalau minyak misik yang asli itu dari kijang Irak. Nah, kalau itu dari Indonesia. Nah, yang punya kekhususan, keistimewaan kauta itu yang dari nanti besok tak bawakan minyak misik asli. Jadi perasannya memang, baunya memang agak beda, tapi hampir mirip sama yang di Indo. Di Indonesia kan banyak itu yang jual misik-misik itu banyak. Kalau minyak ambar itu dari ikan, nggak tahu ikannya apa, nggak dijelaskan di kitab ini, tapi dari ikan lautan Hindi. Jadi bukan dari laut Cilamaya, bukan dari lautan Hindi sekitar. Nah, kalau sampean dapat minyak ambar ini, wah, jadi barang mati saja sampean pegang datang, barang mati, apalagi barang hidup. Paham nggak kira-kira ya? Paham ya? Barang mati saja Anda pegang datang, apalagi barang hidup. Ya, teman tidak perlu nyari, Gus nyarinya di mana? Tidak usah. Ini hanya contoh saja. Awet. Almas, jadi gitu ya. Maka jika Anda tahu bahwa masa keberangkatan kita itu sudah hampir datang, maka yang harus kita lakukan adalah giat mencari tambahan bekal. Giat mencari tambah bekal. Sudah tanamkan di hati. Yakinkan bahwa besok kita mati gitu loh. Saya besok mati. Maka sekarang harus siap menambah bekal. Ini latihan. Kalau susah ya latihan. Kalau nggak dipraktekkan kan susah. Pelan-pelan. Jadi kalau sudah tahu kalau waktu kita sudah hampir habis, maka kita nggak ada, kita nggak bisa. Ya Rob, saya minta injury time, nggak ada. Ya waktunya habis ya habis. Kalau di sepak bola ada injury time tambahan waktu 5 menit, ada 3 menit. Ini nggak ada. Sampai jamnya mati besok jam 7 ya jam 7 enggak, ya malaikat Israel nggak bisa diajak transaksi, korting dulu nggak bisa. Jamnya sudah dicabut nyawanya, kecuali sampean kayak Nabi Ibrahim. Beda ya, Nabi Ibrahim itu bisa nawar. Ketika mau dicabut, ditawar dulu. Kalau Mbak Dadan nawar, memang kamu siapa nawar-nawar? Gitu. Ya mau makan dulu Israel. Al-maksiyatu taratul ilmu. Maksiat itu mutak ya, bahasa Indonesia apa? Budak itu apa bahasa Indonesia? Keruh. Maksiat itu bisa memperkeruh iman, bisa memperkeruh. Jadi kalau Anda melakukan kemaksiatan, maka pelan-pelan iman Anda akan keruh, akan rusak. Bukan rusak, tapi keruh. Keruh itu ya keruh.
Misalu imani ma'aka idza asaita wa ta'ala kasyamsi al-maksufah. Misalu imani ma'aka, perumpamaan imanmu, idza asaita, ketika Anda berbuat maksiat Allah kepada Allah Ta'ala, kasyamsi itu kayak matahari, al-maksufati kang ditutup atau gerhana. Jadi seperti matahari yang tertutup gerhana. Au kasiroji, atau seperti lampu ida atoitahu, ketika ditutupi apa lampu bisohfatin dengan piring. Jadi sampean itu kalau berbuat maksiat itu diumpamakan matahari tapi tertutup gerhana, tertutup, atau lampu tertutupi, sinarnya masih enggak? Masih. Sinarnya mataharinya masih sinarnya karena tertutup, tapi tertutup. Nah, itu ibarat ketika kita melakukan maksiat. Masih ada. Maka sampai jangan putus asa seumpamanya. Pas waktu itu melakukan kejahatan, udah jangan saya jelek, hidup saya jelek. Enggak usah, karena itu baru tertutup. Sinarnya sebenarnya masih ada. Jadi sebenarnya dalam diri kita masing-masing itu ada sinar, ada cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tinggal cahaya itu Anda kembangkan atau tidak. Dalam diri kita masing-masing itu ada cahaya Allah. Tinggal cahaya itu Anda kembangkan apa tidak. Maka dalam kegelapan itu sebenarnya ada cahaya. Nah, cuman kadang ketika kita sudah gelap itu bingung. Lampu mana ini? Mau korek, nyari korek, bingung duluan. Iya apa enggak kira-kira? Ketika sampean listrik mati, itu yang Anda cari apa? Pasti korek. Nyalain lilin. Jangan bingung dulu, santai dulu, pelan dulu. Karena dalam diri kita sendiri itu ada cahaya. Enggak sampai cari. Wa mawjudun walakin yamna'u nurahu hitam. Bahwa sesungguhnya cahaya tadi itu wujud, tapi yamna'u tercegah. Cahaya tadi itu sinarnya tercegah karena ditutupi oleh piring, lampu ditutupi piring atau matahari ketika gerhana. Setelah gerhana ya dia sinarnya akan muncul lagi. Maka ketika sampean berbuat sesuatu yang tidak baik atau berbuat maksiat, itu diibaratkan sinar Anda, hati Anda tertutup. Jadi cahaya Allah tertutup. Maka sampean jangan putus asa, terus berbuat baik. Summa innaka tahduru majlis fi jami'i liyatawaffar aqluka wa in kana umruka qalilan yasiru katsiran bi husulil imani wal khusu'i wal quduri. Summa innaka nuri sira tahduru hadir al majlisa ing majlis ini, seperti kita ini sekarang hadir fi jami'i liyatawaffar, supaya bisa menyempurnakan akluka apa akal itu. Jadi sebenarnya di antara tujuan kita hadir majelis ilmu itu adalah menyempurnakan akal kita. Jadi sampai ketika ngaji itu mikir, oh iya, kayak tadi contohnya, ketika saya mau berangkat ke Surabaya, waktu sudah mepet, berarti saya harus cepat-cepat cari bekal. Nah itu berarti sampean berpikir. Maka tujuan majelis ilmu itu adalah menyempurnakan akal sampean, menyempurnakan akal. Wa in kana umruka qalilan, jika umur Anda pendek, yasirun katsirun, maka akan jadi panjang. Yang pertama, yang paling penting kita hadir di dalam majelis ilmu adalah menyempurnakan akal. Yang kedua adalah umur yang pendek bisa jadi panjang.
bi husulil imani wal khusu'i wal khudu'i, dengan berhasilnya bertambahnya iman wal khusu'i dan bertambah takut kepada Allah wal khudu'i dan andap asoh, tawaduknya makin tawa. Jadi kalau kita ngaji itu bertambah iman, bertambah khusyuk, takut kepada Allah, bertambah sifat andap asoh. Andap asoh itu kalau bahasa Indonesia apa? Ada yang tahu nggak? Bukan sopan santun, andap asoh itu nggak tahu lah apa namanya. Ini repot kalau bahasa Indonesia itu, bahasa Jawa kadang ada yang nggak susah kalau di bahasa Indonesia kan. Jadi andap asoh. Wal khosyati dan takut, watadabburi dan apa angen-angen, watadabburi dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita tadabbur, berpikir, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Bahwa majelis ilmu ini yang paling penting ya, yang paling penting adalah menyempurnakan akal. Karena kalau akal ini sempurna, atau bahasanya Gus Bah itu akal yang iman, akal yang kalau akal Anda iman itu sambung ke hatinya cepat, sambungnya jauh. Nah, kita itu kadang suka melakukan kesalahan-kesalahan karena akal kita tidak iman, akal kita belum sempurna. Kadang melakukan ini maksiat karena akalnya tidak sempurna. Maka semakin akal manusia itu sempurna, dia tidak akan melakukan kejahatan. Itu cirinya. Jadi sebenarnya orang yang gila itu, yang tidak gila itu, semakin dia tidak melakukan kejahatan, itu tidak dianggap tidak gila. Itu semakin dia berbuat baik itu semakin akalnya sempurna. Ini bisa dibuat dalil untuk ya orang-orang yang khawarikul adat, yang kemana-mana kadang tidak pakai baju, atau wali jaga. Itu beli orang-orang kayak gitu nggak pernah bikin nyusahin orang, bikin ini macam-macam enggak. Ya orang aja yang susahkan sendiri dengan sendiri. Wah sok ini sok ribut, wah ini mau butuh ini butuh ya gitu. Padahal beliau datang ya biasa aja, nggak apa-apa. Kadang kita sendiri yang kadang kita dianggap kita yang mau nyediain, kadang kita yang dianggap datang-datang ngerepotin. Enggak, mereka sebenarnya nggak pengen ngerepotin, pengennya ya datang silaturahmi aja. Kadang kita kayak kata repot sendiri. Ini itu tadi, semakin akalnya sempurna, dia nggak akan bikin macam-macam, nggak akan. Ini yang terkenal dengan wali jaga. Tapi tadi pokoknya jalan, sudah nggak ngurusin orang. Tapi jangan ditiru Pak ya. Nanti ditiru nanti, saya maulah kayak gitu. Kemana-mana nggak pakai baju, tumpang camping. Walau arafta al-imana ma qaribtal isyan. Jadi ini kesimpulannya adalah kalau kita sudah tahu jarak tempuh kita ini panjang, ketika kita meninggal kita nggak langsung ke sana, kita harus transit dulu di alam barzakh. Alam barzakh. Jadi sampai ketika meninggal itu nggak langsung masuk surga kok enak, enggak. Transit dulu di alam arwah atau alam itu di kuburan itu. Sampai cangkur di situ, nongkrong sambil rokokan, yang ngopi sudah ngopi. Loh ini serius saya, serius. Jadi gini, Syekh Salim Asatiri Yaman itu pernah bermimpi. Sebenarnya orang-orang yang soleh itu ketika meninggal, beliau yang nggak kemana-mana, yang tunggu di situ dengan kebiasaan yang beliau lakukan. Kalau dia kebiasaannya ngaji, ya ngaji. Kalau beliau kebiasaannya wirid, ya wirid, baca ilmu macam-macam.
Mbak Dadang kan kebiasaannya ngopi sama rokok. Nanti di atas kuburan ngopi sama rokok. Rokokan. Gitu. Jarang mau rokok, Pak. Nah, itu yang salah satu contoh nanti kalau yang ziarah pakai rokok, sumetin itu kayak gitu. Karena yang dia dulu suka rokokan sama ngopi. Enggak, tapi memang benar. Kalau dia mempunyai perbuatan apa dulu waktu di dunia dia baik, dia ini ya dia menjalani sesuatu yang baik di situ. Jadi transit dulu, nunggu kiamat. Nah, sekarang ini gitu. Nah, nanti kalau sudah kiamat baru nanti di jalan telanjang semua. Ada pertanyaan, Gus, nanti itu di apa mahsyar itu telanjang semua. Kira-kira gimana ya, Gus? Nah, ini kan pikiran kamu ngeres ya. Sukanya kok tanya yang begitu ya. Sudah di sana nanti sudah nggak mikir. Matahari itu jaraknya hanya 1 kilo. Ada orang saking panasnya itu sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri. Coba bayangkan. Maka lah orang yang punya perbuatan baik ketika ininya, jangan cerita yang begini sampai malah takut nanti. Waduh, nggak bisa tidur Mas. Maka saya sebenarnya cerita yang begini tuh tak hindari. Takut sampai takutnya sama yang takut ini ya, bukan takut kepada Om, tapi takut kepada cerita saya. Maka saya jarang cerita yang nakut-nakutin. Yang enak-enak aja, nanti pas di kuburan sampai rokokan sambil ngopi ya gitu. Rokokan sambil ngopi sudah. Nanti anaknya datang, ternyata anaknya tidak bisa baca Quran. Setelin MP. Nah, saya begitulah. MP3. Maka sekarang mumpung kesempatan. Nah, kita ini tidak punya amal baik apa-apa, biasa-biasa saja. Anak kita minimal bisa baca Quran. Nanti minimal ketika sampai ngopi, rokokan sambil dengerin anak orang ngaji kan enak ya? Enak apa enggak? Enak, kita coba bayangkan. Sampai ngopi sama rokokan, terus di sebelahnya ada yang ngaji yang suaranya enak. Itu pasti nyaman. Nah, anak kita nanti yang akan mengirim doa-doa kita itu anak kita, bukan yang lain. Yang tidak terputus amal itu adalah salah satu anak yang soleh, bukan keluarga, bukan apa tetangga yang soleh, bukan teman yang soleh, bukan, tapi anak yang soleh. Jadi sampai nanti di kuburan itu yang tidak terputus salah satunya adalah punya anak yang soleh. Tapi sekarang banyak ketika bapaknya meninggal, terus ngadain yasinan, ngadain tahlilan, yang berdoa tetangganya semua, anaknya malah sibuk ngurusin konsumsi. Nah, semacam-macam. Padahal yang tidak putus itu adalah doa anaknya yang soleh. Nah, ini dibolak-balik. Maka kita minimal nanti kalau di kuburan itu ya ada yang jenguk sambil baca ya yasin lah, minimal yasin. Jadi enak, sampai rokokannya itu jenak ya, kopinya jenak. Nanti kalau ini ngomong sama nungkar nanggir, malaikat ini kopinya habis, tambah lagi. Iya, anggap saja biasa kayak nggak ada masalah. Jangan ngingetin, jangan inget gini. Walah nanti nungkar nanggir saya di dunia aja suka ini salah. Oh kalau sampai baru inget saja, nungkar nanggir langsung. Anda pernah digebuk lagi, sudah pura-pura anda tahu. Kalau sampean di dunia itu tidak punya sah, jangan pura-pura anda tahu aja. Ketemu santai aja, kayak kenal yang sudah akrab lama gitu. Nah kalau yang orang yang punya nyali seperti itu, ya manusia yang punya nyali seperti itu harus tahu la ilaha illallah. Kalau anda punya nyali seperti itu harus tahu la ilaha illallah. Ini nyali anda tambah. Kayak contoh Sayyidina Umar ketika ditanya sama Mungkar, Marrobuka, ketika ditanya, loh anda tidak tahu saya? Sayyidina Umar itu jawabnya, loh anda tidak kenal saya? Loh kamu siapa? Loh saya ini temennya orang makhluk yang paling mulia. Lah nanti begitu aja. Dadang Husain, Marrobuka, loh mereka tidak kenal saya ini jegernya dawan gitu. Itu aja contohnya begitu.
Maka sampean kalau pengen lebih akrab sama malaikat harus tahu la ilaha illallah. Nah ini harus ditekan tancapkan betul, sering mirip la ilaha illallah. Fala azima wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khalil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haurin minal ahwal ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana warwi lana ma madha ya wasi'al